malam ini kita akan membicara dan kita akan membahas dua kata-kata daripada Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang terkandung dalam dua ayat tersebut bisa kita menghayati sebagian daripada isi yang terkandung dalam ayat itu sendiri. Yang pertama adalah ayat Al-Quran wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Ayat yang kedua laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala wajib kita yakini sebagai zat yang wajibil wujud, dan wajib kita yakini pula yang bahwa Allah Ta'ala itu punya sifat. Artinya satu zat yang tidak lepas daripada punya sifat, dan sifat Allah itu adalah dalam posisi kamal, demikian pula di dalam posisi zaman. Apabila sifat Allah Subhanahu wa taala itu kita yakini ada, sebagaimana kita meyakini yang bahwa zat Allah itu ada, demikian pula wajib kita yakini sifat Allah itu ada. Bagaimana kita meyakini dan mengimani sifat Allah, sama pula dengan bagaimana kita meyakini dan mengimani zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah sama maklum yang bahwa kita berkeyakinan yang bahwa zat Allah Ta'ala itu adalah agak sedikit bahkan perbedaan dasar dengan zat Allah, dengan zat alam. Inilah di antara pedomannya, yaitu wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu zat yang zat tersebut adalah punya, tetapi subut dan wujud zat Allah itu adalah kaya. Dan juga kamu wahai makhluk dan manusia itu merupakan makhluk yang ada, tetapi adalah ada zat kamu itu adalah fuqara. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalimat yang terdapat dalam satu kata-kata, adakala dalam Al-Quran, adakala di dalam hadis Nabi, bahkan adakala dalam silsilah dalam kitab yang kita baca. Kalimat yang terdapat dalam satu kalimat dan satu kata-kata, maknanya itu memang agak sedikit berbeda. Kalau kalimat itu hanya lagi melakukan pembahasan yang menyangkut dengan Allah, maka kalimat itu harus sesuai dengan makna yang memang dia itu kaitan dengan adanya Allah. Kalaulah kaitan itu yang menyangkut dengan hukum Allah, dengan syariat, maka kalimat itu kita wajib memberi makna dan kira-kira berkeyakinan pengertian dengan sesuai dengan syariat. Demikian pula kalau memang kalimat itu yang menyangkut dengan akhlak ataupun dengan sufi, maka makna kalimat itu juga harus tidak boleh kita lepaskan daripada makna yang dikandung oleh pemahaman seorang sufi. Maka karenanya dalam ayat yang telah kita baca ada terdapat kalimat dua. Yang pertama wa huwal ghaniyyu, dan yang kedua wa antumul fuqara. Kalimat ghaniyun dan kalimat faqirun, inilah satu kalimat yang memang beda makna. Kalaulah kita menganalisa kepada kalimat faqirun dan kepada kalimat ghaniyun kepada orang sufi, bagaimana yang maksud dengan orang sufi itu ghaniyun? Ghaniyun pada orang sufi itu bukan dalam artian yang bahwa dia itu orang yang banyak harta, tetapi ghaniyun yang letaknya pada orang sufi itu adalah orang yang kaya hati. Walaupun pada orang itu kaya harta, tetapi adalah seorang yang memiliki sifat kaya di dalam kalab, maka orang itu sudah dianggap itu ghaniyun menurut sufi. Artinya apa? Tidak keterkaitan segala sesuatu dengan apa yang ada dalam kepemilikan dia. Hanya semua yang ada dalam kepemilikan seseorang itu
merupakan adalah titipan dan wadi'ah sebagai simpanan Allah. Kalau wadi'ah dan sebagai simpanan Allah Subhanahu wa taala, kapan disimpan, pada siapa disimpan, berapa simpanan, itu hak Allah. Dan kemudian kalau barang itu simpanan, berapa jumlah yang disimpan dan apa yang Allah menyimpan pada kita, lalu kemudian Allah mengizinkan untuk mengelola simpanannya. Saya telah menyimpan pada kamu harta, harta yang telah saya simpan itu adalah simpanan saya, kata Allah. Saya izinkan kamu kelola. Demikian pula yang menyangkut dengan kedudukan. Kedudukan itu adalah itu simpanan saya. Silakan kamu nikmati itu kelola. Apabila beginilah simpanan, maka dia itu adalah orang kaya hati. Kalau satu saat simpanan dititip dan kemudian bagaimana rasa senang hati, satu saat itu simpanan diambil balik, bagaimana kira-kira rasa pedih hati. Kalau merasa sama titipan dengan ditarik balik sama, wahwal ghaniyu, ini tanda orang kaya hati. Tetapi kebanyakan kita adalah simpanan merasa gembira, tetapi waktu penarikan merasa adalah kesedihan. Tengah Allah kebah harta alam jarak dan nyotuh rezeki tiba-tiba, alhamdulillah. Tetapi sebaliknya kalau Allah menarik dengan tiba-tiba, itu sudah merupakan susah. Ini adalah tertanda bahwa kita belum ghaniyun daripada kelak. Ini adalah pengertian ghaniyun. Ini ghaniyun menurut orang sufi. Kemudian kita berangkat dan naik kepada ghaniyun menurut fiqh. Bagaimana mengenai pengertian menurut faqih adapun menurut hukum fiqh syariat. Yang dikatakan kategori orang kaya itu adalah seseorang apabila kebutuhan per hari dia umpama 100 ribu, dia bisa ada penghasilannya per hari 100 ribu. Kebutuhan per hari, makan, minum, kesehatan, pendidikan dan semuanya sosial memerlukan per satu hari 100 ribu rupiah. Dia adalah hasil usahanya ada 100 atau hasil kerjanya dia 100. Wahwal ghaniyu, dia itu orang kaya. Beda. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kemudian wahwal ghaniyu menurut akidah. Wahwal ghaniyu wa antumul fuqara. Ini ghaniyu apa? Apakah kaya Allah ngangetanya membanding dengan jumlah harta, atau makna ghaniyu yang naba Allah Taala kenyan makna aja. Maka wahwal ghaniyu wa antumul fuqara, sebelum kita menganalisa dan kita memberi makna wahwal ghaniyu, kita memang perlu mengetahui dulu ayat itu Allah ingin mencerita apa pada kita hambanya. Allah ingin menceritakan kepada kita sebagai hambanya, menyatakan, kaulah kamu siapa ini saya? Saya ini, kata Allah, ghaniyu wa antumul fuqara. Saya ini adalah Allah dan Tuhan kamu yang ada, tetapi ada yang ada pada saya ini ghaniyun, kaya. Apa itu kaya? Ketimbang dengan jumlah Allah miliki dengan kita lebih banyak Allah punya? Atau memang Allah Ta'ala tidak terikat dengan sesuatu yang ada? Tetapi wahwal ghaniyu adalah itu maknanya bukan memang dua macam dengan makna sufi dan akhlak. Demikian pula bukan makna syar'i fiqh. Tetapi wahwal ghaniyu adalah yang menyangkut dengan akidah. Apa maknanya ghaniyu dan akidah? Adalah terbatas. Terbatas. Allah itu satu zat yang kaya, sehingga dalam tauhid menyatakan istighna iftiqar. Allah itu kaya. Bagaimana pengertian kaya? Apakah kaya Allah Ta'ala itu kaya dengan Allah yang ada kaya harta, atau kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kejadian dan pada wujud Allah? Ayat ini menyatakan yang bahwa bagaimana zat Allah Ta'ala yang ada. Zat Allah yang ada itu kaya. Artinya apa itu kaya? Lalu kemudian makna kaya yang ada wahwal ghaniyu, kita melihat definisi yang telah diberikan oleh orang yang ahli memberi definisi. Pengertian dan bahasa makna ghaniyun dalam Al-Quran, yang ghaniyun itu ayat menunjukkan kepada adalah wujud Allah, maka diberi makna oleh orang yang ahli memberi makna. Apa itu? Yaitu ghaniyun. Makna ghaniyun itu adalah la hajata ila mahallin wa la hajata ila mukhassis. Itu makna. La hajata ila mahallin wa la hajata ila mukhassisin. Saya ini ada, tapi saya ada tidak membutuhkan kepada dua. Tidak membutuhkan kepada siapa saya sebagai orang yang menciptakan saya, dan saya juga kaya, tidak memerlukan dari bahan dasar apa saya dicipta. Ini maknanya. Kalau demikian makna kaya Tuhan bakri, hana mahajat sawan yang pujiat Tuhan, dan hana mahajat pula dari bahan wujud Allah.
Adapun kita memahami ini adalah alat komunikasi api, ini sudah ada. Tetapi ada ini membutuhkan kepada dua, mesti ada siapa produknya dan siapa orang-orang yang melakukan produksinya. So tukang pegot dan putra bahan ke pegot katanya. Bujit HP bekna urung pegot, bekna bahan HP pakai langentong, tidak pernah akan terdapat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah keyakini zat itu ada, tapi sebagai pencipta Allah siapa? Lah. Ghaniyun. Dan kemudian memang sudah Allah Ta'ala itu ada, memang ada penciptanya. Tetapi dari bahan apa Allah Ta'ala itu dicipta? Jugalah. Kalau demikian inilah wujud Allah Subhanahu wa taala. Dia kaya, tidak membutuhkan kepada siapa yang menjadikannya, dan juga dia kaya, tidak dari bahan apa. Ini bahasa Al-Quran. Lalu kemudian adalah karena bahasa Al-Quran ini mungkin kita sebagai manusia agak sedikit enggak sampai semua kita kepada mengerti. Kadang-kadang bandung Tuhan terus menurut Nabi kemampuan dan ilmu oleh Allah. Karena terus kena adalah sudah memerlukan waktu yang lama dan memerlukan pendidikan yang perlu dalami. Tapi umat manusia akan bandung buat posisinya terus. Tafawud dinan dimiyublam pulang posisi kedanya posisi rendah. Maka datanglah ulama-ulama untuk memberi pengertian tersebut dialih dalam bahasa Al-Quran kepada bahasa yang lain. Gitu letik dalam bahasa kedanya qiyamuhu binafsi. Inilah makna wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara qiyamuhu binafsi. Kalau demikian percaya kita ada wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara, karena itu kalam Allah, percaya. Lalu kalau ini percaya qiyamuhu binafsi, sama pula. Baik wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara dapat kalam Allah makna yang lagi nyan. Ante terus ba qiyamuhu binafsi kah dapat karenanya tulisan kepegal di dengku. Kepegal di pengarang kitab. Ini sungguh kira-kira tidak logis di dalam pemahaman. Cuma karena siapa yang mengambil wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara level menengah ke atas. Siapa yang menguasai apa wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara, yaitu kita level ke menengah ke bawah. Terima kasih kepada orang yang melakukan pengalihan daripada bahasa Al-Quran. Karena katanya kan urung tingkat udip menengah waduh tapi menengah ke bawah. Kalaulah enggak ada kitab yang menyatakan qiyamuhu binafsi, sungguh kita enggak tahu. Hana ada kiban beda Allah dengan alam. Hana ada kiban Allah Ta'ala na ngena hana payah pernah. Dan bandingkan wahwal ghaniyyu menyang rendah hana dah ta'u, yang tawah dah ta'u, yang ji'u aula halamah lam naku. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Sudah, kalau demikian ini wahwal ghaniyyu. Sedangkan kamu itu adalah fuqara. Fakir itu apa? Terbatas dalam bahasa tauhid. Apa itu terbatas? Kalau dibatasi oleh manusia itu, kamu itu dibatasi. Siapa yang membatasi kamu? Ada kamu dibatasi. Saya ada tidak dibatasi. Ini kata Allah. Siapa yang membatasi? Sebelum kita adalah meyakini Allah tidak ada yang batasi, kita periksa dulu, kita juga ada dibatasi. Siapa yang membatasi manusia? Dibatasi oleh zaman, kapan dia ada. Dibatasi oleh tempat, di mana dia ada. Dibatasi oleh model, bagaimana dia ada. Dibatasi oleh bahan, bahan apa dia sehingga baru ada. Kalau demikian kamu itu bagaimanapun kamu itu adalah kaya harta, tapi kamu itu orang miskin. Bagaimana miskin? Kapan kamu kaya? Usia 50, usia 49 belum kaya. Terbatas mulai usia 50 kaya. Sudah dibatasi pajan pun kaya. Kemudian putra yang kaya kata, yang kaya adalah harta toko ile. Sedangkan harta bui laut hana. Putra kaya kata adalah yang menyangkut dengan kenderaan yang nalun ku. Karena nama motor menduar boh. Sedangkan tanah belang hana. Sama dengan terbataslah, yaitu adalah kekayaan. Di mana ada kamu kaya, terbataslah kaya kamu. Kalaulah kata urang Aceh Utara, duk nale ke kaya di Aceh Utara, ente damai ke Sumatera Utara, kata je ke urang katiin. Kaya kata di Sumatera Utara, ente damai ke kira-kira kepada Sumatera kepada lain, kata kaje ke katiin. Lalu ente dapat sahabat semua Indonesia kaya kata, ente damai ke Jerman, kaje kata ke urang katiin. Bagaimana kamu itu dibatasi semuanya. Ini adalah fakirun. Kalau demikian adalah apa yang ada pada manusia itu terbatas. Siapa yang batasi? Dibatasi oleh zaman. Kapan dia kaya? Dibatasi oleh memang kelakuan bagaimana dia kaya.
dan dibatasi oleh tempat di mana dia kaya. Kalau demikian jelas adalah wujud Allah dengan wujud alam sudah beda. Yang pertama adalah na Tuhan hana mahajat terpeun dan na manusia mahajat kedempu. Bila manusia na mahajat kedempu dan Allah Ta'ala hana mahajat ketepu, datanya ihsa. Dua boh zatnya yang kana, Allah kana, urang kana. Ihsa Allah yang kata kina dengan urang yakina pasti hansa. Kekentik mukhalafatuhu lil hawadi. Adapun bacalah Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sebagaimana wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Dengan makna yaitu ghaniyun hana batas. Alanya tetruh qiyamhu bi nafsih, itulah makna satu dengan dua perbedaan bahasa. Kalaulah orang yang depa manusia, tolong pergi ke pekanak, tolong beli satu gembok. Kemudian nemit yang terus kampung hana depa bahasa gembok. Kajak kedai ke belon boh play niku. Ada dewa bandua tira nak Aceh tira ni. Bandua tanya pun. Tetapi bahasa yang beda adalah dengan pemahaman yang betul. Kalau demikian harus dengan bahasa gembok, bahasa gembok. Punya nemit terus kampung di belon tewe berapa kri hana bunek niku kan. Bahkan karena hana depa. Mengingat demikian maka jangan menyangka yang bahwa apa yang ada daripada sifat 20 wujud sampai mutakalim itu adalah produk orang muda. Tidak pernah ada pada masa Rasulullah. Iya, iya. Tetapi pada Rasulullah wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara kana. Kalau buat watanya kana qiyamuhu bi nafsih dan kira-kira mukhalafatuhu juga kana. Kenapa waktu itu belum perlu dinampakkan qiyamuhu dan kira-kira qiyamuhu dan mukhalafatuhu bahasa? Belum perlu karena masih bisa memahami wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Baginda Rasul maklum, para sahabat maklum, kemudian kira-kira 200-300 tahun kalau bicara itu maklum, kemudian sudah 1400 kalau diterjemah kepada bahasa yang lain, sungguh tidak maklum bahasa Quran lagi. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian kurang baik, tidak etis kalau menyatakan tidak perlu kita belajari wujud qidam, sudah cukup dengan Al-Quran. Makna Quran juga tidak mengerti, bahasa ini juga maklumi, akhirnya mau berangkat ke mana? Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kemudian inilah sudah mana? Kemudian laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau begitu adalah dua. Qiyamuhu bi nafsih, ini menyangkut kepada wujud zat. Mukhalafatuhu lil hawadih menyangkut kepada adalah zat yang kamu wujud tidak sama. Kenapa tidak sama zat yang sudah ada? Karena tidak sama pada ada. Mengingat adalah ada qiyamuhu bi nafsih, maka mau tidak mau benda yang sudah ada pasti mukhalafatuhu lil hawadih. Karena adalah qiyamuhu bi nafsih beda, maka mukhalafatuhu lil hawadih beda. Contoh. Mengingat bahan pegat kuih timpan dengan pegat kuih bolu lain dasar je, maka dia kuih bandua, maka menyuna orang kun sa bolu dengan timpan nyo kira-kira hana keduri kuih. Katanya nasa bolu dengan timpan hana, pakah nasa bahan beda. Begitulah kalau belum sanggup kita membedakan antara bagaimana Allah dan kira-kira bagaimana wujud Allah dan wujud alam, sungguh masih belum lepas daripada tuntutan dan tuntunan agama. Tuntutan dan tuntunan agama itulah yang dituntut oleh kita, yaitu kalimat fa'lam itu dituntut oleh agama. Maka kalimat fa'lam di dalam Al-Quran, demikian pula dengan bahasa dalam kitab ketahui olehmu dengan i'lam, ini adalah merupakan tuntutan dan tuntunan agama kepada setiap individu manusia yang bila sudah usia 15 tahun tidak ada lagi yang tidak tahu. Dalam istilah kitab yang selalu kita dengar yang disampaikan oleh abu, oleh guru, oleh ustaz yang lama-lama, terdapat dalam tulisan kitab, yaitu awwaluddin ma'rifatullah. Manusia yang telah memang memasuki usia taklif, yaitu sudah usia 15 tahun, dia wajib mengenal dan mengetahui Allah. Bahasa mengenal dan masa mengetahui itu agak sedikit ringan dalam ingatan. Sudah kenal, sudah kenal. Sudah mengetahui, sudah mengetahui.
Kalau memang kita mengatakan sudah mengenali dan sudah mengetahui, sudahkah siap kita? Lalu sebelum kita mengakukan kelah kesiapan saya sudah kenal, sudah tahu, periksa dulu dengan kalimat kenal dan tahu itu apa. Kalau pengertian kenal dengan tahu belum kita mengerti, atau pengertian ilmu belum kita maklumi, atau pengertian makrifah belum bisa kita hayati, maka apa yang telah kita katakan telah kenal dan tahu belum tentu pasti adalah memang benar. Kembali, bagaimana pengertian tahu? Dan apa pengertian itu adalah mengetahui? Bahkan apa itu pengertian i'lam plus apa itu pengertian makrifah? Pengertian semua bahasa itu adalah telah juga diberi definisi oleh orang yang ahli dan yang mampu untuk memberi definisi satu-satu kalimat, yaitu kalimat itu di istilah. Segala hukum fiqh, tauhid dan tasawuf makna istilah. Makna istilah, kalau dikatakan makna istilah, yaitu satu mana-mana yang dimaksud itu makna. Setiap mana yang dikeluarkan kalimat yang dikeluarkan maksud dengan makna itu, tentu pasti ada orang yang mengeluarkan. Pasti kalau kata istilah ada mustalih. Siapa yang letakkan bahasa itu? Baik salah tabu makna kalimat nengku, payah datanya ngba urung peduk la tabo nengku. Kalaulah dalam bahasa komplit yang kau ikut AM Aceh Merdeka nengku. Awal menyalam na pengangkutan umum, kira-kira juga pengangkutan umum. Kira-kira motoji truk bawa barang di Medan juga AM Aceh Makmur. Kalaulah memang AM pengangkutan umum Aceh Makmur waktu yang komplit kau ikut musabah motoh naik drop nengku. Namun deh kairap dekah motoh AM Aceh Merdeka naik drop nengku. Kenapa AM yang na pada perangkaptan itu Aceh Makmur, sedangkan kira AM yang na dalam istilah itu adalah Aceh Merdeka? Siapa yang meletakkan AM Aceh Merdeka? Siapa yang gerak? Siapa yang beri nama Aceh Makmur AM? Siapa yang letak perusahaan? Saya tukang pegat TV ini kok. Maka dengan karenanya inilah pengertian istilah. Kalau demikian Allah melakukan istilah kepada hambanya. Buatlah pegat istilah li Allah Subhanahu wa taala, yaitu istilah wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Istilah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali, apa itu istilah ilmu? I'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalil. Itu istilah. Nah, dua makna tidak ada. Yang mana dikatakan ma'rifah, atau yang mana dikatakan ilmu, atau yang mana dikatakan mengetahui, atau yang mana dikatakan sudah tahu. Kalau memang makna ini telah ada pada kita, berarti kita tidak sudah dituntut lagi oleh agama. Kenapa kamu belum tahu? Tapi kalau makna ini belum kita menguasai, kita masih dituntut oleh agama. Kenapa kamu tidak belajar sehingga kamu tidak tahu? Apa itu makna? I'tiqadun jazimun, kita meyakini Allah itu ada. Dan keyakinan kita itu memang enggak sedikit pun teka ragu. Nah Tuhan, nah menyona Tuhan lumpuh, ada nepoh pina. Sehingga dianiaya umpama, walaupun telah dianiaya tetap Allah itu ahad. Ini dikatakan i'tiqadun jazimun. Urajeh umpama diancam begitu menyatakan Tuhan hana bakri hawah. Nah orang pertama wajeh kamaku mentan Tuhan hana adil walaupun ada mayang. Dan i'tiqadun sudah jazimun. Kemudian tingkat yang kedua, muwafiqul lil haqqi. Apa yang kita yakini ada sesuai dengan ada. Nyo yang kajariang nako. Nyo kajariang nako. Mengaku na Tuhan hana urang hidunya nako. Allah menyatakan Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Muhammad, Allah bicara dengan Muhammad, Nabi bicara dengan Tuhan. Kalaulah kata hai Muhammad, adapun umat kata itanyeng ba urang-urang yang dalam Islam, man khalaqas samawati wal ard, yang pencipta langit dan bumi siapa? Urang kapai jikeun la yaqulunna. Nya bahasa Quran ni cita naku. Bahasa Aceh la yaqulunnanya menyokan genam tanah dari ciong naku. Bibit Allah ikut. Ti kapai urang dia yang so pegadanya Allah. Kaji kurit Islam naku. Gelau. Bahkan karena ujungnya muwafiqul lil haqqi. Apa yang diyakini harus sesuai dengan begitu ada. Nah Allah, nah sesudah Allah diyakina, yakin pula Allah na nekah. Nah cocok deh niku.
Menyawanan je ke kafir urang hana jakui nane ba Tuhan. Apa je ke kafir karena hana jakui Tuhan. Tetap mereka itu mengakui Allah. Di mana juga sudut jadi kafir karena Allah yang ada tidak punya anak lam yalid, sedangkan mereka yakini Allah itu ada dan Allah itu punya anak. Jadi sama dengan keyakinan tidak sesuai dengan kejadian. Kalau demikian kita yakini Allah ada tapi jangan sama dengan ada manusia. Manusia ada tapi punya anak. Allah Ta'ala anak tetapi tidak punya anak. Dalam pengertian Allah ada tidak punya anak dan itu dua, belum ada anak atau tidak ada lagi anak. Nyopi kat supaya tak hilang nak. Manusia hana anak dua pu punya kau yang gelam nah lele nak. Allah hana anak dua punya nyop hanjeun nak. Pakricit manusia hana lam anak atau manusia hana le anak. Sehingga tanya anak hana tanya gelam na pu hana le gelam na male nak. Hana le kadaya nak. Sama dengan tak kenti urang hana anak nak. Allah Ta'ala hana anak pakai dalam na aku atau memang hana le anak. Inilah perbedaan mukhalafatuhu lil hawadith. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian di mana garis perbedaan? Apa yang ada pada manusia itu dikarenakan sudah hilang tidak ada. Pakai na anak awai kalau na anak dan pakai na hana le mana kalau kira-kira ji hana le anak karena kaawai hana le anak aku. Sedangkan Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala lam yalid? Bukan karena tidak lagi anak dan bukan karena lagi akan datang anak. Tetapi apa juga lam yalid, Allah tidak punya anak. Artinya pada Allah ada satu saja sifat. Allah ada dan anak pada Allah tidak ada. Hana anak Tuhan pekan karena sifat anak wa Tuhan hana. Hana anak kedanya bakri karena anak hana le. Carang manusia karena pekan carang karena kagadah bangai. Carang Allah pekan karena Allah hana bangai. Na manusia pakan na karena kagadai hana lahir 50 dikurang 58 hana. Na Allah pakan kan karena kagadai liku tapi karena Allah hana tipu hana. Demikian kira-kira analisa di dalam menyatakan yaitu qiyamuhu binafsih dengan kalimat mukhalafatuhu lil hawadith berdasarkan dengan terkait dengan Al-Quran yaitu wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara atau dengan kalimat laisa kamitslihi wa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mungkin karena kebiasaan ada dua season. Season yang pertama insya Allah sudah sampaikan dengan padi-padi menetik sesuai dengan waktu insya. Kira-kira menyernai yang pertanyaan insya Allah kita akan memberi jawaban kalau mungkin. Kalau tidak mungkin sama-sama kita akan bertanya kepada yang lebih mengetahui. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.